Jamal. Yeay. Oh Jamal. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Brebes. Masya Allah buat jamaah Islamidin dan di rumah juga yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Satu keluarga cukup satu kambing aja. Nah ini Masya Allah ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan nih. Tentang apa? Kali ini tentang sapi kurban Presiden Prabowo. Wih Masya Allah. Kayak gimana coba kita lihat sapi kurbannya Pak Prabowo. Ini di tayangannya nih. Sapi bernama Sukawati, Asmoro, dan Gemoy menjadi 3 sapi monster berbobot lebih dari 1 ton milik peternakan 76 farm harimau Sumatera yang terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Ketiga sapi berumur sekitar 3 tahun ini telah diisolasi dan dikarantina guna menjaga pakan dan kesehatannya secara intensif agar tetap sehat dan bugar saat dikirim ke lokasi panitia kurban di 4 kabupaten kota di Sumatera Utara. 2 sapi berjenis simental dan 1 sapi jenis limosin ini terpilih setelah melewati pemeriksaan dan persaingan ketat dengan peternak lain. Sapi kurban dari peternakan di Deli Serdang ini dibeli bervariasi dengan harga di atas 100 juta rupiah. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki ya Bu ya. Bisa kurban sapi gede banget Bu buat keluarga kita ya, amin. Amin, Masya Allah. Nah nih kita tanya lagi sama guru kita Ustazah ini. Dalam Islam nih Ustazah ini. Banyak yang mempertanyakan juga orang mau kurban katanya aduh kurban itu bukannya katanya yang baik itu justru malah kurban kambing atau domba ya. Karena kan buat sendiri. Kalau sapi kan buat 7 orang gak dibagi-bagi ini. Masya Allah dibagi-bagi gitu ya. Nah ini bagaimana sebenarnya? Memangnya ada panduan khusus atau bagaimana mungkin penjelasannya supaya kita gak salah kaprah nih dalam pengertian. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustazah ini. Ibu-ibu pernah dengar Bu, katanya hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita menuju surga, Amin. betul? Amin. Amin. Ibu maksudnya kira-kira apa ya bahwa hewan kurban itu katanya akan menjadi kendaraan kita menuju surga? Apakah yang ada dalam bayangan kita bakalan naik kambing Bu ke surga? Apakah ibu ngebayangin naik sapi bersama 6 orang yang lainnya ke surga? Enggak asik banget Bu, ya kendaraan yang terbaik, itu yang ingin kita tumpangi nanti gitu, ingin kita kendarai. Jadi maksud dari hewan kurban ini adalah kendaraan kita ke surga, maksudnya adalah bahwa hewan-hewan ini akan menjadi wasilah, perantara kita dimudahkan dan dipercepat sampainya kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Soal hewan apakah yang paling afdol untuk kita pilih untuk menjadi kurban kita di tanggal 10, 11, 12 atau 13 Zulhijjah nanti. Di sini memang para ulama berbeda pendapat. Contohnya misalnya Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau adalah salah satu punggawa di dalam mazhab Syafi'i. Beliau dalam kitabnya Al-Minhaj mengatakan bahwa yang paling afdol itu sesuai dengan urutan hewan yang paling gede. Jadi unta tapi nggak patungan Bu. Jadi 1 orang dia menyembelih seekor unta. Kalau nggak mampu 1 orang menyembelih 1 ekor sapi. Kalau nggak mampu maka 1 orang menyembelih seekor kambing. Kenapa? Karena menyendiri dalam iraqatud dam, dalam menyembelih hewan itu lebih afdol dibandingkan kalau berpatungan, berbareng-bareng gitu ya. Nah namun ulama yang lain berbeda lagi pendapatnya. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna' mengatakan bahwa yang paling afdol itu adalah yang kualitas dan kuantitas daging hewannya itu yang paling baik. Jadi kalau misalnya nih ada kambing kurus nih, ini ada sapi besar. 1/7 sapinya kalau dilihat-lihat nih dagingnya lebih banyak daripada seekor kambing. Oh berarti 1/7 sapi itu lebih bagus daripada seekor kambing. Tapi kalau seekor kambing kualitas dagingnya lebih enak, lebih lezat, lebih banyak dibandingkan 1/7 sapi, maka yang lebih afdol itu adalah yang seekor kambing. Nah, yang manapun pada dasarnya ada minus plusnya. Ibu mau menyembelih 1/7 sapi silahkan. Mau menyembelih seekor kambing silahkan. Lebih bagus lagi kalau kita menyembelih seekor sapi. Jangan sampai yang cacat dan yang pasti satu Bu. Kalau kita mau berkurban kan kita ingin kurban yang terbaik.
yang ingin kita persembahkan. Tapi jangan sampai gara-gara kita keinginan kita sangat besar untuk berkurban, tiba-tiba kita lupa bahwa kita punya utang sama orang. Aduh, itu tuh ya. PR, bener. Iya, utangnya udah jatuh tempo, udah ditagih sama tetangga, tapi santai bilang, saya mau kurban dulu, utang mah entar aja. Jangan. Nggak bisa. Utang dulu, baru kalau ada kelebihan harta kita, baru kita keluarkan untuk kurban. Iya, jadi hukumnya berhutang itu apa? Orang ngutangin mubah ya, boleh Mubah. berhutang. Bayar hutang wajib. Wajib. Nah, kalau seandainya kurban, sunnah muakkadah. Nah, Iya, Masya Allah. tidak boleh yang sunnah itu mengalahkan yang Wajib. Masya Allah. Makasih banyak Ustazah ini. Tepuk tangan buat Ustazah ini. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah hari ini banyak nambah ilmu kita nih. Ada lagi nih yang bilang nih sekarang nih. Mau kurban tapi pakai sistem arisan. Ada yang begitu Bu? Masih ada ya Bu ya? Ada juga yang bilang, aduh nggak boleh arisan tuh riba. Kalau misalnya buat kurban, kalau boleh baiknya patungan aja gimana? Nah itu bagaimana baiknya coba kita tanya guru kita Habib Usman. Bib silakan Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Fadol Bib. Ya khair Ustaz Maulana, Mas Fadli Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zaman sekarang ada yang namanya kurban itu patungan. Ada lagi yang arisan. Ketika kita bahas masalah arisan di sini, apakah diperbolehkan berkurban dengan cara arisan? Misalkan ada 10 orang atau ada 12 orang. 12 orang ini dikocok setiap tahunnya dengan jumlah seharga sapi atau seharga kambing. Seharga sapi atau seharga kambing. Tahun depan giliran saya, 2 tahun lagi giliran dia, atau misalkan kita nggak tahu dikocok. Apakah diperbolehkan dalam syariat? Diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, di dalamnya tidak ada riba. Di dalamnya tidak ada riba. Boleh arisan kambing, arisan sapi, ataupun arisan patungan 7 nama. Diperbolehkan, tapi dengan syarat tidak ada riba di dalamnya. Yang kedua, apabila terlambat pembayarannya, tidak ada denda. Kalau misalkan ada denda dalam terlambat bayarannya, berarti ada riba di dalamnya. Maka tidak diperbolehkan yang dikatakan arisan tersebut. Maka jatuhnya berarti haram. Yang ketiga, misalkan seandainya dia udah patungan, ya kan, ada panitia di dalamnya. Panitia yang ngambil lagi nih. Ngambil lagi 1 juta atau diambil dipungut 2 jutanya. Atau dia alasannya buat administrasi dan lain sebagainya, nggak boleh. Karena ini patungan untuk bagi yang gak mampu agar mereka bisa berkurban. Karena apa? Karena dia berharap dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Salatlah kamu dengan menyembah Tuhanmu karena Allah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berkurban dengan kurbannya itu karena sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, berharap agar Allah berikan keberkahan, rizki yang banyak, yang berkah, Allah kasih kenikmatan dunia dan akhirat, Allah jaga keluarganya, Allah lindungi daripada keluarganya, dan berkurban dengan tujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kalian janganlah mempersulit daripada orang yang ingin patungan atau yang lagi arisan. Maka yang lebih bagus bagaimana? Yang bagus adalah enggak usah ikut arisan. Tabungin. Tabungin, ada celengan kurban, ini saya buat berkurban. Kan prinsipnya cuma 2. Terima hewan kurban atau berkurban. Nggak usah dipaksakan. Terima atau dia berkurban. Kalau misalkan dia mampu, dia kurban. Kalau dia nggak mampu, dia terima daging kurban. Sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berkah. Karena apa? Karena dia nggak mampu. Fuqara wa masakin, orang fakir, orang miskin, ketika dia nggak mampu, dia maksakan dirinya, akhirnya dia berhutang atau dia pun arisan, akhirnya nggak sanggup untuk membayarnya, berarti menzolimi dirinya, maka tidak dibenarkan dalam syariat. Karena apa? Karena yang benar adalah berkurban atau menerima kurban. Kalau Allah kasih rizki, Allah kasih kelebihan, berkurban bismillah. Dia kurban. Tapi kalau misalnya nggak ada rizkinya, maka terima kurban. Dia terima kurban, gak usah malu Gak gitu usah ya. malu, Masya ikhlaskan Allah. semuanya, sudah ketentuan Allah. Ada yang dikasih rizki, ada yang tidak dikasih rizki. Masya Allah. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman.
Oke, kita lanjut lagi sekarang buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali jamaah buat curhat. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Angkat tangan, Bu. Yang ibu, oh ibu sebelah sini boleh maju ibu. Waduh bu, kayaknya masalahnya penting takutnya ini. Silakan ibu ya. Silakan perkenalkan dirinya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Pak Ustadz. Iya ibu. Ibu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Ibu Kartini Ibu Kartini. dari Majelis Al-Hikmah Pandansari Brebes. Oke, tepuk tangan buat Ibu Kartini. Oke, mau curhat apa ibu? Saya mau curhat Bu lihat sana tentang bu, yang di rumah ya. Iya oke. saya mau curhat tentang anak saya Pak Oh Ustadz. ya, kenapa ibu? Anak saya sakit sejak kecil sampai sekarang. Masya Allah, terus? Sakitnya Saya- sakit apa ibu? Sakit radang ginjal. Radang ginjal. Iya. Terus sampai sekarang sakit. Sekarang umur berapa? Udah 23 23. Dari bayi apa dari umur? dari umur 8 tahun. Dari umur 8 tahun sampai sekarang Iya. 23 tahun. Berarti 15 tahun kurang lebih ya. Iya. Sakit radang ginjal. Iya. Terus sekarang gimana anak ibu? Saya udah berusaha berikhtiar kemana-mana, Mm-mm. tapi belum dapat zat Pak. Oh Masya Allah. Tapi ibu doain anak ibu kan? Enggak. Selalu doain. Sakitnya tuh kalau radang ginjal tuh kayak gimana sih bu? Saya mau tahu dulu. eh, Sakitnya? badannya itu tembem semua. Badannya bengkak-bengkak. Oke, oh Enggak, gitu. Itu kencingnya nggak lancar. Nggak lancar. Hmm. Terus ibu harapannya apa nih yang mau dicurhatin nih? Gimana Gimana sih Pak Ustadz? amalannya? Amalannya Coba sama Habib Ustadz sama doa-doanya. Ustadz Maulana boleh ke sini ya. Oke. Doanya, amalannya Ustadz, mohon izin. Nanti doa dan amalan dari Habib ya. Dengerin. Buat semuanya yang lagi diuji lewat penyakit. Kesabaran itu ada 3. Yang pertama sabar menjalankan perintah Allah. Poin 1. 1 pahala. Yang kedua sabar menjauhi larangan Allah. Berarti ada 2 di situ. Ada ketaatan, ada menjauhi larangan. Jadi ada 2. Dan ada yang pahalanya 3 kali lipat. Tahu nggak Bu? Ketika diuji oleh Allah. Baik itu lewat penyakit atau ada apapun. Jadi ada 3 pahalanya. Orang yang sakit itu mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dan diangkat derajatnya. Amin. Maka ingat sekelas Fir'aun tidak pernah sakit. Nah seandainya karena di hari kemudian ya. Di hari kemudian ada pembagian pahala sakit. Jadi yakinlah. Alhamdulillah usianya 23 tahun ya luar biasa. Pahalanya sudah 15 tahun itu pahalanya. Nah tinggal bagaimana kita orang-orang yang di sekitarnya mendoakan. Terus mengarahkan bagaimana supaya dia bisa berobat. Karena berobat itu bagian dari para perintah agama. Kalau sakit berobatlah. Kenapa? Karena kita dilarang putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh orang maaf ya putus dari rahmat Allah. Udahlah kalau begitu saya mati saja. Saya tidak mau berobat lagi. Tidak boleh harus berobat. Karena tidak ada penyakit, tidak ada obatnya. Kecuali 2. Mati dan tua. Oh Masya Allah. Oke ditambahkan Habib silakan dari amalan dan doanya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta syafi syifaan ila syifauka ya Amin. Allah. Semoga Allah kasih kesehatan buat anak Amin. ibu. Amin. Allah panjangkan umur, Allah berikan Amin. keberkahan, Allah kasih Amin. keridhaan dan penonton di rumah yang memiliki anak sakit atau suaminya atau istrinya atau anaknya atau keluarganya, semoga Allah kasih kesehatan Amin. dan jangan Amin. pernah lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang Maha menyembuhkan. Karena Allah dan Allah berkehendak dengan kehendaknya, maka ini saya berharap ya Allah turunkanlah daripada bala, wabah, musibah di kampung ini agar tertahan nih. Gimana caranya? Ketika turun ditahan. Caranya gimana? Berdoa. Doa itu mustajab. Seorang yang berdoa dengan cara dia yakin, maka niscaya mustajab. Doa ibu terhadap anaknya mustajab. Bagaimana cara dia mendapatkan mustajab itu? Dengan keyakinan, bukan goflah, bukan orang yang ragu-ragu atau orang yang lalai. Jadi doanya dengan yakin. Sebagaimana doanya ibunya Imam Bukhari mendoakan anaknya,
Dan Imam Bukhari kecil itu dia tidak bisa melihat. Akhirnya bisa melihat karena doa keyakinannya daripada ibunya. Oleh karena itu tetap doakan. Kan ma asoba min musibatin illa biiznillah. Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini karena izin Allah. Ketika seorang hamba berdoa meminta kepada Allah dengan keyakinan yang kuat. Berharap agar Allah sembuhkan, niscaya Allah sembuhkan. Berharap agar Allah tolak daripada bala wabah musibah, insya Allah tolak bala wabah musibah. Jadi ingat selalu berdoa, yakin, sujud kepada Allah, berdoa. Tengah malam bangun jam 1, jam 2 berdoa kepada Allah di waktu tahajud. Niscaya Allah kabulkan daripada Amin. doanya. Amin. Berpuasa, apalagi ini adalah puasa hari ini puasa Arafah. Nanti ketika mau buka puasa berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit anak hamba ya Allah. Amin. Berikanlah kesehatan Allah, maftah lana abwaba sehatan wal afiyah. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, amin ya Amin. rabbal. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Nah buat Ibu Kartini coba sekarang. Ibu lihat gambar kamera sebelah sini. Ayo. Sekarang Ibu doain anak Ibu ya. Mudah-mudahan hari ini Ibu lagi puasa Arafah. Insya Allah. Nah, doain Bu ya. Mudah-mudahan doanya Ibu diijabah oleh Allah. Diaminkan oleh seluruh Indonesia nih Bu. Silakan Bu. Silakan. Biar cepat sembuh dan anak Ibu jadi semangat. Ayo silakan Bu. Ya Allah anakku, semoga engkau sembuh dengan doa yang ibu panjatkan hari ini sekarang. Ya Allah. Lanjut. Ya Allah, Ya Allah, sembuhkanlah, sembuhkanlah anak kami. angkatlah penyakit. Angkatlah penyakitnya dalam tubuh anak hamba. Ya Allah, Ya Allah, sehatkan ya Allah. sehatkanlah. Ya Allah, Jadikanlah anakku anak yang soleh, jadikanlah anakku anak yang soleh, yang senantiasa berbakti. yang sentiasa berbakti. Ya Allah, Ya Allah, aku ingin anakku aku ingin anakku melanjutkan kebaikanku. melanjutkan kebaikanku. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Siapa anaknya Bu? Namanya siapa? Anaknya namanya Yunita Nuraini. Yunita. Nok Yunita, sehat ya nak. Moga-moga menjadi anak yang soleh soleha, Amin. bertakwa kepada Allah Amin. dan selalu mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Sembuh ya nak. Amin. Semangat. Semangat ya nak. Iya. Amin. Minum obat ya. Masya Allah. Oke. Terima kasih banyak Ibu Kartini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah satu ini. Tetap di Islam itu Indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.